Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risa Khairul Fatimah dengan NPM 1903050115. Di sini saya akan memaparkan hasil tugas saya, yaitu tentang artikel pertama yang berjudul Penerapan Konsep Edutainment dalam Pembelajaran di Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD. Di sini saya memaparkan tentang yang pertama, pengertian edutainment, yang kedua, tujuan pendekatan edutainment, yang ketiga, prinsip edutainment, dan yang terakhir yaitu aplikasi edutainment. Nah, pengertian edutainment sendiri yaitu edutainment terdiri dari dua kata, yaitu education dan entertainment. Nah, education sendiri artinya pendidikan dan entertainment adalah hiburan. Maka dapat dilihat dari segi bahasa, edutainment artinya pendidikan yang menyenangkan. Nah, menurut Hamruni tahun 2009, edutainment adalah proses pembelajaran yang didesain dengan memadukan antara muatan pendidikan dan hiburan yang secara harmonis sehingga aktivitas pembelajaran berlangsung dengan menyenangkan. Nah, tujuan dari pendekatan edutainment yaitu agar pembelajaran terasa menyenangkan, sehingga peserta didik dapat merasa nyaman, aman, enjoy, santai, dan kelas tidak terasa tegang, menakutkan, tidak juga terancam atau tertekan. Nah, edutainment sendiri yaitu sebagai proses pembelajaran yang didesain dengan memadukan pendidikan dan hiburan yang secara harmonis sehingga aktivitas pembelajaran akan berlangsung dengan menyenangkan. Dan konsep edutainment sendiri menawarkan berbagai strategi dan juga metode pembelajaran yang menarik, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Selanjutnya yaitu prinsip edutainment. Nah, di sini saya menggunakan prinsip edutainment menurut Suyadi tahun 2010 dengan buku halaman 228. Nah, yang pertama yaitu menjembatani proses belajar dan proses mengajar yang diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar. Yang kedua yaitu pembelajaran edutainment berlangsung dalam suasana kondusif dan menyenangkan yang didasari 3 asumsi. Nah, 3 asumsi tersebut yang pertama yaitu perasaan gembira akan mempercepat pembelajaran. Sedangkan perasaan negatif akan terancam, takut, sedih, merasa tidak mampu, dan memperlambat belajar, bahkan menghentikannya. Yang kedua yaitu jika seorang menggunakan potensi nalar dan emosinya secara jitu, maka akan menghasilkan lompatan prestasi belajar. Yang ketiga yaitu dengan menggunakan metode pembelajaran yang tepat akan mengkomodir gaya dan keunikan belajar siswa, maka belajar akan dioptimalkan. Yang ketiga yaitu menempatkan anak sebagai pusat sekaligus subjek pendidikan pembelajaran yang diawali dengan menggali dan memahami kebutuhan anak. Dan yang terakhir yaitu pembelajaran yang akan lebih humanis. Nah, sebelum masuk ke aplikasi edutainment, saya juga akan memaparkan tentang pendekatan edutainment sendiri. Nah, pendekatan belajar edutainment sendiri yang guru banyak memakai sebuah proses belajar mengajar yang sukses, yaitu di mana di dalam kelas para peserta didik dapat duduk dengan tenang, mendengarkan, tidak ramai sendiri, dan juga tidak berisik. Nah, tidak hanya itu juga, guru juga harus menghindari hal-hal yang tidak diinginkan pada anak usia dini. Yang pertama yaitu anak
bukan miniatur seorang dewasa. Yang kedua yaitu anak masih dalam tahap berkembang. Yang ketiga, setiap anak itu unik. Yang keempat, dunia anak adalah dunia bermain. Yang kelima adalah anak belum tahu benar atau salah. Yang keenam yaitu setiap karya anak adalah berharga. Dan yang terakhir yaitu setiap anak butuh rasa aman. Selanjutnya yaitu aplikasi edutainment. Nah, di sini aplikasi edutainment ada dua, yaitu alat permainan edukatif atau APEK Outdoor. Nah, di mana APEK Outdoor adalah sebuah permainan yang berada di luar ruangan yang digunakan sebagai sarana bermain yang mengandung nilai pendidikan. Nah, di AP Outdoor ini juga ada aspek yang dikembangkan. Yang pertama yaitu fisik motorik. Nah, aspek fisik motorik ini yaitu tujuannya untuk meningkatkan perkembangan fisik motorik seperti meluncur, berayun, mendaki, mengatur keseimbangan, dan merangkak. Yang kedua yaitu emosional. Nah, tujuannya untuk meningkatkan perkembangan emosional anak seperti bermain rumah tangga, ekspresi diri, bermain sendiri, merawat diri, berani mengambil resiko, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu kognitif. Tujuannya yaitu meningkatkan kognitif. Contohnya itu mendengar, memecahkan masalah, mengamati, dan menggunakan perkakas. Yang kelima yaitu sosial. Tujuannya untuk meningkatkan perkembangan sosial. Contohnya seperti bermain bekerja sama dalam memecahkan masalah, mendengar, menari, eksplorasi berkelompok, berkomunikasi, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua yaitu alat permainan edukatif AP Indoor, yang berarti seperangkat alat dan bahan bermain yang pada umumnya ditempatkan di dalam ruangan bagi anak PAUD yang dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan anak didik. Nah, dalam alat permainan edukatif AP Indoor ini mempunyai jenis kegiatan. Yang pertama yaitu main sensori motor yang bertujuan untuk permainan yang memfungsikan kelima panca indera seperti peraba, pengecapan, pendengaran, penglihatan, dan juga penciuman. Yang kedua yaitu main peran atau main simbolik. Tujuannya untuk permainan yang meningkatkan kemampuan anak didik untuk berimajinasi, berinteraksi sosial, dan mengekspresikan pengalamannya dalam main peran mikro dan makro. Dan yang ketiga itu main pembangunan, di mana tujuannya yaitu permainan yang mendukung anak didik untuk mengembangkan dan mewujudkan gagasan atau ide yang ada dalam pikirannya yang menjadi hasil karya. Nah, sekian dari pemaparan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.